Selamat datang di dunia binatang peliharaan di My Pets My Adventure. Ini bersama sekolam ikan ya. Selama ini memelihara ikan konsumsi ini identik dengan kolam yang luas, lahan yang besar, dan modal yang menguras kantong. Nah, anggapan tersebut membuat banyak orang mengurungkan niat untuk memulai usaha perikanan skala rumah tangga. Padahal dengan perkembangan teknologi dan inovasi di bidang budidaya telah membuka peluang baru bagi masyarakat perkotaan maupun pemilik lahan terbatas. Dan karena minat masyarakat terhadap ketahanan pangan keluarga meningkat, salah satu metode yang banyak diminati adalah budidaya ikan skala kecil di rumah. Selain bertujuan memenuhi kebutuhan protein, juga menjadi alternatif usaha rumah yang relatif mudah dijalankan. Dan dari berbagai sumber, ini ada beberapa ide budidaya ikan konsumsi di rumah tanpa kolam besar, lengkap dengan pertimbangan penting sebelum memulainya. Yang pertama adalah budidaya ikan dalam ember, yang merupakan metode yang sangat populer, dikembangkan oleh Juli Nursandi, dosen budidaya perikanan dari Politeknik Negeri Lampung. Dan ikan lele dipilih ya, dalam ember berkapasitas sekitar 60-80 liter, sementara di atasnya ditanam sayuran seperti kangkung, jadi ya bisa mendapatkan bukan cuma protein hewani tapi juga protein nabati. Dan lele dipilih karena memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi oksigen rendah, dan satu ember ini dapat diisi sekitar 50-60 ekor lele ukuran benih, hemat tempat, air, dan biaya, sehingga sangat cocok untuk pemula yang ingin mencoba ide budidaya ikan konsumsi di rumah tanpa kolam besar. Lalu ada budidaya ikan nila dalam ember atau bak plastik. Namun ikan nila membutuhkan perlakuan khusus karena memerlukan oksigen terlarut yang tinggi serta kualitas air yang lebih jernih dibandingkan lele. Oleh karena itu perlu dilengkapi aerator atau filter akuarium. Satu ember idealnya ini hanya berisi 10-15 ekor
nila agar pertumbuhan optimal dan mencapai ukuran konsumsi sekitar selebar 4 jari. Lalu ada budidaya ikan gurame tanpa aerator, karena selain bernilai ekonomi tinggi dan relatif mudah dipelihara, ikan gurame ini dapat dibudidayakan tanpa aerator karena cukup tahan terhadap kondisi oksigen rendah. Dan dalam sistem ember atau bak plastik, gurame memiliki keunggulan dari sisi pakan. Selain pelet, ikan gurame ini dapat diberi pakan tambahan berupa daun-daunan seperti daun talas atau kangkung, membuat biaya operasional lebih hemat. Lalu budidaya ikan patin dalam drum atau tong, karena ikan patin dikenal sebagai ikan konsumsi yang adaptif dan tahan terhadap fluktuasi kualitas air. Ikan ini dapat dibudidayakan dalam drum atau tong plastik berkapasitas besar tanpa kolam tanah. Dan ikan patin juga termasuk ikan yang toleran terhadap kadar oksigen rendah, meskipun pertumbuhannya akan lebih optimal jika menggunakan aerator sederhana. Cocok bagi masyarakat yang ingin mencoba budidaya ikan konsumsi di rumah tanpa kolam besar dengan hasil panen yang relatif cepat. Lalu ada budidaya ikan gabus dan betok, yang dikenal sebagai ikan dengan organ pernapasan tambahan sehingga mampu bertahan di perairan dengan oksigen rendah. Dapat dibudidayakan dalam wadah sederhana seperti bak semen, ember besar atau kolam terpal kecil. Dan memiliki nilai gizi tinggi, juga permintaan pasar yang stabil. Tapi sebelum menerapkan ide budidaya ikan konsumsi di rumah tanpa kolam besar, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan seperti pemilihan jenis ikan, karena setiap ikan memiliki kebutuhan oksigen dan pakan, juga kualitas air yang berbeda. Pilih ikan yang sesuai dengan kemampuan perawatan dan fasilitas yang tersedia. Kualitas air juga harus diganti secara berkala untuk menghindari penumpukan amonia. Menyarankan pergantian air ini 20-30% setiap minggu untuk sistem skala kecil. Juga jangan terlalu padat ya ikannya agar ikan tidak stres dan pertumbuhan tetap optimal. Pakan dan manajemen perairan pakan, karena pemberian pakan berlebihan dapat mencemari air. Berikan pakan secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan ikan. Dan wadah budidaya harus rutin dibersihkan untuk mencegah penyakit ikan. Cukup sekian ya pembahasan tentang ide budidaya ikan konsumsi di rumah tanpa kolam besar. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman menambah wawasan dan terima kasih sudah menonton.